Halo, ini ada servisan power class D full bridge. Informasinya protek terus ya, protek terus. Ini kemungkinan MOSFET-nya jebol. MOSFET-nya kita nggak tahu merantak kemana saja. Kita coba cek aja dulu ya, kita bongkar. Yang utama kita cek MOSFET, jadi nggak perlu kalau ada sudah kerusakan nggak perlu tes lagi, cuma kita langsung tes aja semua part-part yang penting, yang utama seperti MOSFET itu yang bisa dicek. Untuk IC nggak bisa dicek kecuali punya testernya. Jadi part-part atau utama part-part aktif itu harus dicek, MOSFET, dioda dan juga resistor yang sebagai fuse itu perlu dicek juga. Kita bongkar dulu. Ini kelas D saya yang pertama ya, yang pertama ada sekitar 3 tahun yang lalu. Yang model pertama masih single layer. Ini kalau dilihat dari fisiknya nggak ada tanda-tanda terbakar, semuanya bersih. Kita lihat belakangnya, ini juga nggak ada tanda-tanda terbakar seperti itu. Jadi kita cek aja langsung, kemungkinan mungkin gagal start. Kita cek yang paling utama adalah MOSFET, itu kita cek semua. Nah ini jebol ya, MOSFET yang ini short. Oke, ini juga nanti kita lepas, cek secara terpisah MOSFET-nya. Yang ini aman, yang ini juga aman ya. Yang kebanyakan full bridge itu rusaknya memang sebagian dari yang minus ya, yang channel minus, yang kalau biasanya di susun sini seperti MOSFET itu yang bagian minus, kebanyakan yang jebol duluan. Untuk yang full bridge ini juga demikian. Untuk kemudian setelah cek MOSFET ini memang jebol 2, kita cek TR totemnya, kita cek aja semua biar nanti gantinya enak langsung. Ini juga jebol sepertinya, tapi jangan dilepas dulu, nanti di MOSFET dilepas dulu baru dites lagi. Karena memang kadang jebolnya bukan karena TR-nya yang jebol, ada faktor lain seperti dioda jebol, bisa mempengaruhi totemnya kalau diukur short, karena memang ada sebagian yang satu jalur seperti itu. Oke ya, jadi yang utama ini dulu kita lepas, nanti kita cek lagi. Apakah MOSFET-nya benar-benar jebol atau ada yang lain. Oke, ini kita lepas, kita ukur MOSFET-nya. Nah, ini memang jebol ya, memang benar-benar rusak MOSFET-nya 2. Kita ukur yang di PCB apakah masih short. Nah ini juga tidak. Kemudian TR totem tadi yang short ikut diukur lah, kita juga enggak. Berarti memang shortnya kalau diukur TR totem ini pengaruhnya pada MOSFET, karena memang satu jalur, jadi bisa ikut short kalau diukur. Terus kemudian yang paling penting juga ini ada resistor fuse, itu kita ukur apakah memang ikut jebol atau tidak. Ini masih nyambung ya, jadi nggak putus, masih nyambung. Terus dioda bootstrapnya aman. Terus dioda 12 volt biar mudah start itu kita ukur juga masih aman. Kita cek aja semua adalah diodanya.
biar nanti kalau ganti nggak bisa nggak merusak part yang lain lagi, seperti itu ya. Oke, ini sementara kerusakannya terdeteksi hanya MOSFET. Kita coba ganti nanti, terus kita cek pakai power supply kecil. Oke dulur, ini sudah saya pasang MOSFET-nya lengkap ya, sudah lengkap semua. Sekarang kita coba power supply biasnya saja, itu protek atau enggak. Kita coba power supply bias, kita nyalakan, kita tunggu sampai on, bisa atau enggak. Nah, ini sudah bisa on ya. Untuk model saya ini memang kalau enggak ada power supply utama, LED klipnya nyala terus, jadi itu normal. Sekarang kalau kita sudah matikan, kita sudah dipasang power supply biasa aja, sudah bisa on, relaynya sudah bisa klik. Kita coba power supply utamanya dimasukkan juga, kita cek. Kita belum tahu ya, belum tahu IC IR nya ini ikut jebol atau tidak. Kita hanya cek MOSFET, karena untuk cek IC nggak bisa pakai tester AVO, jadi harus ada tester sendiri. Kita coba power supply utamanya dimasukkan. Ini saya pakai volt kecil dulu. Kita nyalakan, power supply sudah lengkap, sudah nyala. Nah, ini sudah bisa on ya, sudah bisa bekerja relaynya, jadi DCP nya sudah nggak terganggu karena DCO. Sekarang kita coba startnya, PWM nya bisa on atau tidak, karena rusaknya IC IR2110 itu ditandai nanti nggak bisa start seperti itu, atau juga kalau dipaksa bisa merusak MOSFET lagi. Sekarang kita coba pakai osiloskop, bisa start atau enggak. Oke dulur, kita saatnya kita tes ya, kita tes PWM nya bisa on atau enggak. Mudah-mudahan IC IR nya ini enggak ikut jebol, karena MOSFET nya jebol 2 tadi ya. Saya pakai power supply 41 volt DC, jadi jangan lupa RSAN nya juga kecil ya, biar enggak drop di power supply PWM nya. Itu juga sangat vital dan sangat banyak yang belum tahu pentingnya RSAN itu. Kita masukkan power supply nya. Oh iya dulu, ini sengaja videonya saya putus-putus ya, supaya hemat durasi, nggak begitu panjang. Jadi penggantian dan pemasangan saya skip, jadi saya ambil poin-poinnya saja. Kita masukkan semuanya. Ini sudah masuk semua. Ini kebetulan untuk jenis ini ada LED PWM nya, ada 2 LED hijau, ini LED PWM nya. Kita coba menyalakan ya, kita nyalakan, kita tunggu on relaynya. Kita masukkan inputnya. Nah, ini sudah nyala, berarti sudah bekerja PWM nya ya, sudah bisa bekerja. Kita tinggal lihat signal gate nya saja, apakah ada efek yang lain, misalkan air gate nya itu putus. Nah, ini sudah normal, speednya 220 kHz di 40 volt DC ya. Jadi kalau pakai 90 volt DC bisa naik sekitar 260 kHz. Ini sudah normal, air gate nya sudah normal. Jadi kerusakannya hanya MOSFET 2 biji tadi. Kita matikan. Sekarang kita pasang casing dan nanti kita coba tes loadnya. Oke, ini kita coba, kita pasang dulu di heatsinknya. Kita pasang heatsinknya dulu.
Oke, kita sudah pasang pada heading. Jangan lupa dicek dulu ya, siapa tahu mungkin isolatornya short, isolatornya sobek atau gimana. Nanti kita cek, pastikan bahwa MOSFET-nya tidak short ke heading. Oke, ini sudah aman. Sekarang kita coba tes load. Kita coba tes, semoga aman juga. Salah ya, ini sering ini, walaupun hampir tiap hari ngetes tetap ada teledor, apalagi di depan kamera seperti ini. Faktor terburu-buru juga bisa, dan ini juga yang punya juga katanya sih mau dipakai hari Selasa. Semoga dalam pengiriman nanti bisa sampai di tujuannya. Oke, sudah nyambung semua. Kita nyalakan power supply-nya. Ini sudah on. Kita masukkan inputnya. Nah, ini sudah normal. Ini belum ada limiternya ya. DCO nya pun masih ada trim potnya, jadi bisa disetting. Kita kecilkan aja dulu. Ini 11 mV. Kita kecilkan paling mendekati 0. Ini sudah 0,6, minus 0,6 mV. Oke dulu, normal semua dulu sampai 90 sampai klip. Oke, demikian ya cara saya servis power class D. Kebetulan ini juga produk saya, jadi saya bisa atau berani meng-share produk ini. Oh, tadi nggak kelihatan ya sinusnya. Oh, sorry. Ini kita coba tes lagi. Telur ya, sampai klip masih normal. Jadi alhamdulillah servis ini kerusakannya cuma MOSFET, jadi nggak begitu menghabiskan biaya. Oke, sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.